Seringkali, zona nyaman tampak seperti benteng perlindungan. Kita menciptakan kebiasaan, rutinitas, dan lingkungan yang terasa aman dan familiar, meskipun terkadang tidak memuaskan. Keamanan ini menghadirkan ilusi stabilitas, seolah-olah dunia di luar terlalu berisiko untuk dihadapi. Namun, ada harga yang kita bayar: stagnasi, kehilangan potensi, dan tertundanya pertumbuhan diri. Mari kita pahami lebih jauh mengapa zona nyaman terasa begitu kuat menarik kita dan bagaimana kita bisa melepaskan diri darinya. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Kita cenderung mempertahankan pola hidup yang kita kenal, meskipun pola itu mungkin tidak selalu membawa kebahagiaan. Mengapa? Karena kita lebih takut pada ketidakpastian daripada ketidakbahagiaan. Bahkan jika kita merasa kurang puas, rutinitas yang familiar memberi kita kepastian, membentuk zona nyaman di mana kita merasa bisa mengontrol keadaan. Pikiran kita sering bertahan dalam ruang aman ini, karena perubahan berarti membuka diri terhadap kemungkinan kegagalan, penolakan, atau rasa tidak nyaman yang baru. Meski demikian, bertahan dalam zona nyaman ini seringkali menghalangi kita dari menemukan pengalaman yang lebih berharga dan memuaskan. Pernahkah kita merasa menjalani hari dengan mode autopilot, berjalan tanpa benar-benar berpikir, terjebak dalam siklus rutinitas harian yang sama? Pikiran kita memiliki kecenderungan untuk memilih jalan yang paling mudah. Kebiasaan lama terus diulang tanpa banyak perlawanan karena kita merasa aman. Otak kita, yang selalu mencari cara untuk menghemat energi, memilih jalur yang sudah dikenal, jalur yang telah teruji dan terprediksi. Ini adalah bentuk perlindungan diri, cara kita menghindari rasa cemas menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Sayangnya, dengan mempertahankan kebiasaan ini, kita menutup diri terhadap perubahan, terhadap peluang yang mungkin mendatangkan pengalaman dan kebahagiaan yang lebih besar. Melepaskan diri dari zona nyaman membutuhkan keberanian dan kesadaran. Kita harus berani melihat kebiasaan yang sudah tertanam dalam pikiran dan bertanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang saya inginkan? Apakah dengan tetap berada dalam zona ini, saya merasakan makna hidup yang sesungguhnya? Jika jawabannya tidak, maka mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah kecil menuju ketidakpastian, membuka diri untuk melihat dunia di luar zona nyaman. Di luar sana, ada dunia penuh kemungkinan yang menanti kita, pengalaman baru yang bisa menginspirasi, hubungan baru yang bisa mendukung, dan pertumbuhan diri yang tak terhingga. Zona nyaman mungkin memberi kita kenyamanan, tetapi itu hanya ilusi. Keajaiban dalam hidup terjadi di luar sana, di tempat-tempat yang belum pernah kita pijaki, dalam tindakan yang belum pernah kita coba, dan dalam pengalaman yang belum pernah kita jalani. Memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman adalah memilih stagnasi, sedangkan memilih keluar adalah memilih hidup dengan penuh makna. Ketidakpastian seringkali seperti bayangan besar yang mengintimidasi. Ia menghadirkan kekhawatiran akan masa depan, akan apa yang belum kita ketahui atau pahami. Ketakutan terhadap ketidakpastian menjadi penghalang besar yang menahan kita dari berani melangkah keluar dari zona nyaman. Tetapi, jika kita mampu menatap ketidakpastian dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu, kita mungkin akan menemukan kekuatan tersembunyi, potensi diri yang tak kita sadari, dan peluang yang hanya muncul ketika kita meninggalkan zona nyaman. Mari kita telaah lebih dalam beberapa bentuk ketakutan ini, dan bagaimana kita bisa melangkah melewatinya. Ada ketakutan alami yang muncul saat kita dihadapkan pada sesuatu yang baru. Perubahan memang tidak mudah. Ia menuntut kita untuk keluar dari kebiasaan lama dan menghadapi hal yang tidak terduga. Meskipun demikian, banyak dari kita tetap terjebak dalam pola yang sama karena ketakutan akan hal baru ini. Kita khawatir tentang bagaimana dunia akan menerima kita di tempat baru, atau apakah keputusan kita akan membawa hasil yang baik atau malah penyesalan. Padahal, dalam banyak kasus, hal-hal baru bisa membawa kebahagiaan, pertumbuhan, dan peluang yang tidak akan pernah kita ketahui jika kita tidak berani mengambil langkah pertama. Ketakutan pada ketidakpastian seringkali diperburuk oleh pola pikir yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Banyak orang tanpa sadar membawa keyakinan bahwa hidup tidak adil, atau bahwa mereka tidak layak untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Keyakinan ini bekerja seperti tembok tak terlihat, menghalangi kita dari keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman.
kita mungkin bertanya pada diri sendiri, apa gunanya mencoba sesuatu yang baru jika hasilnya tidak bisa dijamin? Atau, apakah saya cukup berharga untuk meraih kesuksesan yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang berakar pada ketakutan, seringkali menghentikan langkah kita, bahkan sebelum kita memulai. Ada kekuatan besar yang muncul saat kita memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman, dan salah satu contoh paling nyata adalah pindah ke kota atau lingkungan baru. Setiap tempat baru membawa pengalaman berbeda, orang-orang baru, dan perspektif baru. Namun keputusan untuk berpindah tempat seringkali tidak mudah. Banyak orang tetap terikat pada lingkungan lama mereka karena merasa aman di sana, walaupun di dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang hilang. Bagi mereka yang berani mencoba, pindah ke tempat baru tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga membuka jendela-jendela peluang yang sebelumnya tersembunyi. Dalam proses ini, kita sering mendapati bahwa kepuasan sejati tidak datang dari mencari kenyamanan, tetapi dari pengalaman dan pertumbuhan yang muncul saat kita menghadapi dunia yang berbeda. Ketidakpastian, yang pada awalnya menakutkan, sebenarnya dapat menjadi sumber kreativitas dan inspirasi yang besar. Ketika kita terlempar keluar dari rutinitas yang biasa, otak kita dipaksa untuk bekerja lebih keras, mencari solusi, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan cara-cara baru untuk beradaptasi. Ketidakpastian mendorong kita untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, dan disinilah letak keajaibannya. Saat berada di tempat atau situasi yang tidak kita kenal, kita cenderung lebih terbuka, lebih ingin tahu, dan lebih berani mencoba hal-hal yang sebelumnya terasa asing. Inspirasi seringkali muncul justru saat kita berada di luar zona nyaman kita, dalam ketidakpastian yang memaksa kita untuk menemukan diri kita yang sejati. Ketakutan terhadap ketidakpastian adalah sesuatu yang alami. Tetapi, untuk menjalani hidup yang penuh arti, kita harus belajar melihat ketakutan ini sebagai tantangan, bukan penghalang. Setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah kesempatan untuk memperkaya diri, memperluas wawasan, dan memperdalam makna hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk menghadapi ketidakpastian, kita tidak hanya tumbuh secara mental dan emosional, tetapi juga membuka diri pada dunia yang penuh peluang, hubungan baru, dan pengalaman yang bisa merubah hidup kita selamanya. Jadi, apakah kita akan terus membiarkan ketakutan ini menahan kita? Atau, akankah kita memilih untuk berjalan melaluinya dan melihat dunia yang lebih luas, dunia yang hanya bisa kita temukan di luar zona nyaman kita? Keputusan ada di tangan kita. Adaptabilitas adalah kemampuan yang sering kali kita abaikan, tetapi sangat esensial dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Ini bukan sekadar kemampuan untuk beradaptasi secara fisik di tempat baru atau dalam situasi baru, melainkan juga sebuah kekuatan mental untuk menerima perubahan, tetap tenang dalam ketidakpastian, dan menemukan jalan terbaik di tengah keadaan yang selalu berubah. Adaptabilitas membantu kita melampaui keterbatasan yang ada dalam diri kita, membuka pintu untuk melihat peluang dan pertumbuhan di setiap keadaan. Mari kita jelajahi mengapa adaptabilitas begitu penting dan bagaimana kita bisa mengasahnya. Banyak orang menganggap kebebasan hanya sebatas kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi kebebasan yang sesungguhnya lebih dalam dari itu. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk tetap merasa utuh dan damai, bahkan ketika keadaan di sekitar kita berubah. Adaptabilitas membantu kita merasakan kebebasan ini dengan membekali kita kemampuan untuk tetap stabil dalam menghadapi dinamika hidup. Ketika kita mampu menerima perubahan tanpa rasa takut atau keraguan, kita menjadi lebih bebas untuk merasakan hidup dengan cara yang lebih kaya dan bermakna. Setiap pengalaman baru, setiap perubahan, bukan lagi ancaman, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan diri. Adaptabilitas juga mengajarkan kita untuk berani memilih ketidakpastian daripada terus mengandalkan kenyamanan yang sudah kita kenal. Terlalu bergantung pada apa yang nyaman bisa menjadi jebakan yang menghambat kita untuk menjelajahi potensi sejati kita. Ketika kita terlalu mengandalkan rutinitas atau pola hidup yang sudah biasa, kita sering kali kehilangan kesempatan untuk melihat sisi baru dari diri kita dan dari dunia. Adaptabilitas membuka mata kita untuk mengesampingkan ketergantungan ini dan memilih jalan yang lebih menantang.
jalan yang mungkin membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih dalam. Hanya ketika kita berani meninggalkan kenyamanan yang berlebihan, kita bisa menemukan keberanian sejati untuk hidup sepenuhnya. Adaptabilitas bukan sesuatu yang kita miliki begitu saja. Ia adalah keterampilan yang harus dilatih. Setiap kali kita dihadapkan pada situasi baru, kita diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan ini. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, cobalah rutinitas baru, pelajari keterampilan baru, atau keluar dari pola pikir lama. Perlahan-lahan, adaptabilitas kita akan tumbuh dan menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi perubahan besar dalam hidup. Pada akhirnya, kemampuan kita untuk bertahan bukan ditentukan oleh seberapa kuat kita berpegang pada yang familiar, melainkan oleh seberapa fleksibel kita dalam menerima hal-hal yang tak terduga. Banyak dari kita berusaha menghindari ketidakpastian, berpikir bahwa ketenangan hanya bisa ditemukan dalam hal-hal yang pasti. Tetapi dalam kenyataannya, kebahagiaan seringkali terletak di ujung jalan yang tidak kita kenal. Adaptabilitas membawa kita untuk lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru dan melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang penuh warna, bukan sekadar serangkaian rutinitas. Ketika kita mampu beradaptasi, kita tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan, tetapi juga lebih mampu menikmati keindahan yang hadir dalam setiap perubahan. Adaptabilitas adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pengalaman-pengalaman yang lebih luas, dengan versi diri kita yang lebih kuat, dan dengan makna hidup yang lebih dalam. Ketika kita belajar untuk beradaptasi, kita tidak lagi merasa bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus disambut. Kita mulai memahami bahwa setiap perubahan membawa pelajaran, setiap ketidakpastian menyimpan keajaiban, dan setiap tantangan bisa menjadi langkah menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Di luar zona nyaman kita, ada dunia penuh dengan kemungkinan yang tak terbayangkan. Jika kita berani beradaptasi, kita akan mendapati bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih menarik dari yang pernah kita bayangkan. Adaptabilitas membuat kita berani menghadapinya, membuat kita melihat ketidakpastian sebagai pintu menuju dunia baru, bukan sebagai rintangan. Dan pada akhirnya, adaptabilitas mengajari kita bahwa hidup yang sebenarnya dimulai saat kita berhenti melawan perubahan dan mulai berjalan bersama alirannya. Dengan adaptabilitas, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Kita belajar untuk hidup bukan hanya di zona nyaman kita, tetapi di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan peluang, dan penuh dengan potensi yang belum kita sentuh. Dalam diri setiap orang, terdapat sesuatu yang unik dan luar biasa, minat, bakat, atau hasrat yang ketika kita menjalaninya, hidup terasa lebih bermakna dan memuaskan. Itulah yang disebut zona genius, tempat di mana kemampuan dan minat kita berpotongan secara sempurna, menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Ketika kita bergerak dalam zona ini, hidup terasa mengalir, setiap tantangan menjadi kesempatan, dan setiap langkah membawa kita pada pengembangan diri yang sejati. Mengikuti hasrat dan menemukan zona genius bukanlah tentang ambisi semata, tetapi tentang merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dari dalam diri. Mari kita telah mengapa penting untuk mengikuti hasrat kita, dan bagaimana keyakinan lama yang membatasi seringkali menghalangi jalan kita. Kehidupan seringkali membuat kita terjebak dalam tuntutan dan harapan, baik dari lingkungan maupun dari diri sendiri. Namun, di antara semua tuntutan itu, ada satu suara kecil yang sering terabaikan, suara hasrat sejati kita. Hasrat adalah dorongan murni dari dalam yang membawa kebahagiaan. Ia mengalir alami, tanpa dipaksakan, dan memberikan energi serta semangat hidup yang kita butuhkan. Ketika kita mengikuti minat dan ketertarikan pribadi, kita sebenarnya sedang memberikan diri kita izin untuk hidup dengan cara yang lebih otentik. Kita sedang memilih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang terpaksa atau semu. Hasrat pribadi adalah kompas batin yang membawa kita pada kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Mengikuti hasrat bukan berarti meninggalkan semua tanggung jawab atau mencari jalan mudah. Justru, ia mengajarkan kita bahwa tantangan yang dilalui dengan rasa cinta dan ketertarikan lebih ringan dan lebih bermakna. Setiap langkah di jalan hasrat kita, meski penuh liku,
tetap membawa kebahagiaan. Mengikuti minat pribadi adalah cara untuk terhubung kembali dengan diri kita yang sejati dan memberi makna yang lebih dalam pada setiap pengalaman hidup. Banyak dari kita membawa keyakinan dari masa lalu yang membatasi kemampuan kita untuk meraih kebahagiaan. Seringkali, tanpa sadar, kita merasa bahwa kita tidak layak untuk meraih apa yang kita impikan atau merasa bahwa hidup tidak adil pada kita. Keyakinan ini bagaikan rantai yang mengikat, menghalangi langkah kita untuk menjelajahi zona jenius kita. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah saya benar-benar layak untuk meraih impian ini? Atau, bagaimana jika saya gagal? Ketakutan ini bukanlah gambaran nyata tentang potensi kita, melainkan sekadar bayangan dari masa lalu yang menghalangi langkah kita. Melepaskan keyakinan lama ini adalah langkah penting untuk memasuki zona jenius. Saat kita menyadari bahwa setiap orang berhak mengejar kebahagiaan dan memanfaatkan bakatnya, kita membuka diri pada peluang yang tak terbatas. Kita mulai melihat bahwa perasaan tidak layak atau ketidakadilan hanyalah perspektif yang bisa kita ubah, bukan kebenaran mutlak. Setiap dari kita memiliki potensi yang layak dijalani, dan ketika kita melepaskan keyakinan lama ini, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih berani dan penuh cinta. Zona jenius bukan hanya tempat kita menemukan kebahagiaan, tetapi juga tempat kita bisa memberikan kontribusi terbaik bagi dunia. Ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh cinta dan kemampuan alami, hasil yang kita ciptakan bukan hanya memuaskan diri kita, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Dunia ini membutuhkan setiap individu untuk menemukan dan menjalani zona jenius mereka, karena dalam menjalani potensi ini, kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang bisa menginspirasi dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesama. Mencari dan mengikuti zona jenius tidak selalu mudah. Kita mungkin harus melalui berbagai percobaan dan kesalahan, menghadapi ketidakpastian, dan mengatasi ketakutan-ketakutan lama. Namun, perjalanan ini adalah bagian dari proses menemukan makna sejati dalam hidup. Setiap langkah kecil, setiap pencarian, adalah cara kita untuk mendekati diri kita yang autentik. Kita akan mendapati bahwa hidup dalam zona jenius adalah hidup dengan rasa syukur, rasa terpenuhi, dan rasa percaya diri yang lebih dalam. Setiap tantangan akan terasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa kita bergerak menuju sesuatu yang benar-benar berarti. Ketika kita berani mengikuti hasrat, kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada hasil, tetapi pada perjalanan itu sendiri. Zona jenius membawa kita pada pemahaman bahwa hidup bukan sekadar memenuhi harapan orang lain atau mencapai kesuksesan yang dangkal. Hidup adalah tentang menemukan apa yang kita cintai dan menjalaninya sepenuh hati. Saat kita hidup dalam zona jenius, kita menjadi lebih hidup, lebih penuh, dan lebih bahagia. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari hidup yang autentik, hidup yang berani, dan hidup yang penuh dengan cinta pada apa yang kita lakukan. Jadi, apakah kita berani untuk mengikuti panggilan hati? Apakah kita siap untuk melangkah menuju zona jenius kita dan menemukan kebahagiaan sejati? Disinilah kebahagiaan yang mendalam menanti, di tempat di mana kita bebas menjadi diri sendiri dan memberikan yang terbaik bagi dunia. Dalam setiap diri kita, ada bagian yang sensitif dan murni, bagian yang menyimpan kenangan, impian, dan keinginan dari masa kecil. Ini adalah inner child, atau anak batin kita. Inner child adalah bagian yang tak pernah hilang, tetapi seiring waktu, seringkali terkubur di bawah berbagai tanggung jawab dan pengalaman hidup yang membuat kita mengesampingkan kebutuhan emosional terdalam kita. Menghidupkan kembali dan merawat inner child bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah langkah penting untuk membangun keberanian dan kepercayaan diri yang autentik, karena dari sinilah sumber kekuatan dan energi emosional yang murni berasal. Ketika kita menumbuhkan inner child, kita membuka diri pada kemungkinan untuk hidup dengan lebih penuh dan berani. Setiap dari kita mungkin membawa luka-luka kecil dari masa lalu, perasaan tidak dihargai, ditolak, atau ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Luka-luka ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa berlanjut hingga dewasa. Saat-saat di mana kita meragukan diri sendiri, merasa tidak cukup baik,
atau takut menghadapi ketidakpastian, seringkali berakar dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Inner child kita mungkin merasa takut, tetapi dengan menyadari dan menerima luka ini, kita bisa mulai menyembuhkan diri dan melangkah maju dengan lebih kuat. Menyembuhkan luka masa kecil bukan hanya tentang mengenang, melainkan tentang memberikan pengakuan dan kasih sayang pada bagian diri kita yang terluka. Ketika kita mengakui dan merawat inner child yang pernah merasa diabaikan atau diragukan, kita membebaskan diri dari rasa takut yang tersembunyi. Kita mulai menyadari bahwa ketidakpastian bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan petualangan baru yang bisa kita hadapi dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih terbuka. Banyak dari kita yang membawa keyakinan bahwa hidup tidak adil, atau bahwa kita tidak cukup baik untuk meraih kebahagiaan. Keyakinan ini seringkali muncul dari pengalaman masa kecil, saat kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau merasa diabaikan oleh orang lain. Namun, sebagai orang dewasa, kita memiliki kemampuan untuk melihat kembali pengalaman ini dengan sudut pandang baru. Kita bisa menyadari bahwa perasaan ketidakadilan mungkin hanya persepsi yang terbentuk dari keterbatasan pemahaman saat itu. Ketika kita menerima bahwa perasaan tidak adil adalah sesuatu yang bisa kita ubah, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Kita berhenti melihat masa lalu sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Inner child kita menjadi teman, bukan beban. Dari sini, kita bisa melangkah maju dengan lebih percaya diri, karena kita memahami bahwa kita memiliki kendali untuk menentukan apa yang akan kita percayai dan bagaimana kita akan menjalani hidup kita. Ketika kita terhubung kembali dengan inner child, kita menemukan sumber keberanian yang murni dan tak ternoda oleh keraguan dewasa. Inner child adalah bagian diri kita yang penuh imajinasi, keberanian, dan semangat yang tak terbatas. Dengan merawatnya, kita memelihara energi kreatif yang memungkinkan kita menghadapi hidup dengan cara yang lebih terbuka dan optimis. Inner child mengingatkan kita akan kebahagiaan sederhana, keberanian untuk bermimpi, dan kemampuan untuk bangkit bahkan setelah jatuh. Inilah kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Menyembuhkan inner child juga berarti memberi diri kita izin untuk bahagia, untuk bermain, dan untuk mengejar apa yang membuat kita hidup. Banyak dari kita menahan diri untuk merasa bahagia, seolah-olah ada batasan yang tidak boleh kita langgar. Tetapi dengan menerima dan merawat inner child, kita mulai menyadari bahwa kita layak untuk merasakan kebahagiaan penuh, tanpa syarat. Kita menjadi lebih berani untuk bermimpi besar, mengambil risiko, dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan terdalam kita. Inner child kita membantu kita untuk kembali pada rasa ingin tahu dan kegembiraan yang pernah kita miliki. Dan dari sinilah kita bisa melangkah dengan lebih percaya diri. Menumbuhkan inner child adalah perjalanan untuk memahami diri kita yang lebih dalam dan membangun keberanian sejati. Dengan merawat dan mendengarkan inner child, kita memulihkan kepercayaan diri yang mungkin hilang. Kita menemukan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, untuk menghadapi ketidakpastian dengan senyuman, dan untuk menerima bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Inner child mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian untuk melangkah meski kita takut. Inner child juga mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Dengan merawat bagian ini dalam diri kita, kita menjadi lebih lengkap, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi setiap babak dalam hidup dengan hati yang terbuka. Pada akhirnya, menumbuhkan inner child adalah tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri, hubungan yang penuh dengan cinta, penghargaan, dan keberanian untuk menjalani hidup yang otentik dan penuh makna. Dengan mengasuh dan mendengarkan inner child kita tidak hanya menyembuhkan luka lama, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih berani dan lebih bermakna. Kita siap untuk melangkah maju dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa kita memiliki keberanian sejati untuk menghadapi apapun yang datang, dan bahwa kita layak untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Di luar zona nyaman kita,
Ada dunia yang penuh dengan keajaiban dan kemungkinan tak terbatas. Namun, melangkah keluar dari batas yang aman dan familiar seringkali bukan hal mudah. Rasa takut akan kegagalan, ketidakpastian, atau bahkan keberhasilan itu sendiri dapat menghentikan kita dari mengalami hidup yang lebih memuaskan dan penuh petualangan. Memang benar bahwa setiap perjalanan menuju yang tidak dikenal akan membawa tantangan, tetapi justru di sanalah kita menemukan pertumbuhan, keajaiban, dan makna sejati kehidupan. Untuk mencapai hal ini, kita perlu mengambil langkah konkret dan terukur untuk melatih keberanian dan membangun keyakinan diri. Kunci untuk keluar dari zona nyaman tidaklah terletak pada lompatan besar, tetapi pada langkah-langkah kecil yang membawa kita perlahan-lahan ke arah baru. Dengan mencoba rutinitas baru, belajar keterampilan baru, atau bahkan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, kita memperkenalkan diri kita pada dunia yang berbeda dari yang biasanya kita jalani. Setiap langkah kecil ini menguatkan keyakinan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu menghadapi hal-hal baru tanpa harus terperangkap dalam rasa takut. Mencoba hal baru tidak selalu mudah, namun dengan memulai dari yang kecil, kita memberi waktu bagi diri kita untuk beradaptasi dan menerima perubahan secara alami. Langkah kecil ini bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga latihan mental untuk menerima ketidakpastian dengan sikap yang terbuka. Dalam setiap langkah kecil, kita menemukan bahwa batas-batas yang dulunya mengikat kita mulai melonggar, memberi kita ruang untuk melihat dunia yang lebih luas. Ketidakpastian seringkali dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebenarnya ia adalah sumber dari segala kemungkinan. Dengan terus-menerus berlatih untuk merangkul ketidakpastian, kita membangun otot mental yang siap menghadapi tantangan apapun. Ketika kita melatih diri untuk menerima hal-hal yang tidak pasti, kita memperkuat keyakinan diri kita dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa menghadapi situasi baru dengan hati yang tenang. Merangkul ketidakpastian adalah cara untuk memperluas zona nyaman kita, membuatnya cukup luas untuk mencakup setiap kemungkinan yang bisa datang. Berlatih merangkul ketidakpastian juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih fleksibel, lebih terbuka, dan lebih berani dalam menghadapi apapun yang datang. Ini adalah latihan untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang melihat setiap ketidakpastian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan versi diri kita yang lebih kuat. Pertumbuhan sejati dan pengalaman magis dalam hidup hanya bisa terjadi di luar zona nyaman. Ketika kita berani menghadapi ketidakpastian, kita membuka pintu untuk mengalami hal-hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita mulai melihat dunia dengan cara baru, dengan rasa kagum dan keheranan seperti anak kecil. Setiap tantangan yang kita hadapi di luar zona nyaman memberikan kita kesempatan untuk berkembang dan memperluas batas diri. Kita belajar untuk tidak takut gagal, karena kita tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuat kita semakin dekat dengan kesuksesan. Disinilah letak keajaiban hidup, di momen-momen di mana kita berani melampaui batasan kita. Ketika kita menaklukkan ketakutan dan menemukan bahwa hidup memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada yang pernah kita bayangkan. Keajaiban dan pertumbuhan selalu menanti mereka yang berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan merangkul yang tak terduga. Kehidupan yang lebih memuaskan bukanlah tentang menemukan kenyamanan yang abadi, tetapi tentang merasakan bahwa setiap pengalaman membawa kita pada makna yang lebih dalam. Ketika kita berani meninggalkan yang familiar dan melangkah ke wilayah yang belum pernah kita coba, kita memberi diri kita kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah keluar dari zona nyaman bukan hanya tentang mengejar kesuksesan, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup yang penuh dengan eksplorasi dan pertumbuhan. Meninggalkan yang familiar adalah proses yang memerlukan keberanian, tetapi ini adalah keberanian yang membawa kepuasan yang lebih dalam. Kita melepaskan diri dari rutinitas yang membatasi, dari pola pikir yang menghalangi, dan dari rasa takut yang menahan kita untuk berkembang. Hidup menjadi lebih berarti ketika kita merangkul kemungkinan-kemungkinan baru, membuka hati dan pikiran untuk menerima setiap pengalaman yang datang dengan penuh rasa syukur. Mengambil langkah menuju ketidakpastian dan merangkul perubahan tidak perlu menjadi langkah besar sekali seumur hidup.
Sebaliknya, itu bisa menjadi cara hidup kita sehari-hari. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memilih sesuatu yang sedikit berbeda, untuk memperluas pemikiran kita, dan untuk menjadi pribadi yang lebih berani dan terbuka. Dengan menjadikan keluar dari zona nyaman sebagai kebiasaan, kita mengembangkan mentalitas yang siap menghadapi setiap tantangan. Kita menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam menghadapi ketidakpastian, tetapi juga mampu menemukan keindahan dan makna dalam setiap perjalanan yang kita lalui. Hidup dengan keberanian untuk melangkah ke arah yang tidak dikenal membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh, dan lebih memuaskan. Kita tidak hanya hidup dengan menjalani hari-hari yang aman dan monoton, tetapi dengan penuh antusiasme dan rasa ingin tahu, seolah-olah setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru. Di luar zona nyaman, keajaiban menanti, dan ketika kita berani melangkah, kita mulai merasakan bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar bertahan, tetapi tentang mengalami, bertumbuh, dan benar-benar hidup. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.